Pernah kepikiran nggak sih, kenapa ya ada orang yang kelihatannya makin kaya terus, sementara yang lain udah kerja banting tulang, kok kayaknya gitu-gitu aja? Nah, hari ini kita bakal bongkar rahasianya. Dan ternyata ini bukan cuma soal gede-gedean gaji loh. Ini nih, pertanyaan klasik ya kan? Kita mungkin lihat di sekitar kita, atau bahkan ngalamin sendiri. Kerja dari pagi ketemu malam, tapi kok kondisi keuangan nggak banyak berubah? Di sisi lain, ada aja orang yang kayaknya punya sentuhan Midas. Apapun yang dipegang jadi duit. Sebenarnya apa sih bedanya? Dan ini dia kuncinya. Perbedaan paling mendasar antara yang berhasil membangun kekayaan sama yang enggak, itu ada di mindset. Ini bukan soal hoki-hokian atau warisan doang, tapi soal cara mereka memandang dan memperlakukan uang di setiap keputusan yang mereka buat. Oke, ayo kita bedah lebih dalam. Kita mulai dari yang paling fundamental dulu. Dua cara pandang yang beda banget soal uang. Karena percaya atau enggak, cara Anda melihat fungsi uang dalam hidup, itu yang bakal nentuin nasib keuangan Anda ke depannya. Ini fondasinya loh. Lihat deh, kontrasnya jelas banget. Buat mereka yang membangun kekayaan, uang itu cuma alat. Alat buat apa? Buat beli kebebasan, beli waktu luang, dan beli rasa aman. Nah, di sisi lain, buat mereka yang sering kesulitan, uang itu seringkali jadi tujuan akhir. Sesuatu yang dikejar buat dapat status, pengakuan, dan biar kelihatan wah di mata orang. Kutipan ini benar-benar nangkep idenya dengan sempurna. Fokusnya itu bukan lagi beli barang buat pamer, tapi investasi buat kualitas hidup. Ini adalah pergeseran cara pandang yang jadi game changer-nya. Nah, biar lebih kebayang lagi, kita pakai sebuah cerita simpel aja. Kisah tiga orang sahabat, Andre, Beta, dan Charlie. Cerita ini bakal nunjukin gimana pola pikir yang beda bisa ngasih hasil akhir yang jomplang banget, padahal titik awalnya sama persis. Coba bayangin tiga anak muda ini. Usianya sama, kerjaannya oke, gajinya pun identik, 20 juta rupiah. Secara logika, harusnya kondisi finansial mereka beberapa tahun lagi nggak akan jauh beda kan? Tapi apa yang mereka lakukan dengan uang itu yang bakal mengubah segalanya? Oke, sekarang kita fast forward 5 tahun kemudian. Hasilnya? Beda banget. Kekayaan Charlie meroket tinggi. Andre punya barang-barang keren tapi utangnya juga banyak. Dan Beta yang kelihatannya paling aman, kekayaannya malah nggak kemana-mana. Nilainya kemakan inflasi. Kok bisa begini? Mari kita pecah satu-satu. Andre, si konsumtif, gajinya langsung dipakai buat upgrade gaya hidup, nyicil ini itu, yang akhirnya malah jadi utang. Beta, si penabung, main aman. Semua uangnya ditaruh di bank, tapi uangnya jadi tidur dan nilainya pelan-pelan turun. Nah, Charlie, si pengusaha, dia beda. Uang yang dia dapat, dia puterin lagi ke bisnisnya. Tiap rupiah yang masuk, dia suruh kerja lagi buat cari teman-temannya. Nah, ini dia pelajaran utamanya. Menabung itu penting, tentu buat jaga-jaga. Tapi menabung saja tidak akan membuat Anda kaya. Kekayaan itu dibangun saat uang Anda berhenti diam di rekening dan mulai aktif bergerak menghasilkan lebih banyak uang buat Anda, bahkan saat Anda tidur. Oke, jadi kita udah tahu nih, kuncinya adalah membuat uang bekerja. Tapi ternyata ada dua mentalitas utama dalam melakukannya. Ada yang mau kaya dengan cepat, dan ada yang mau kaya dengan pasti. Pilihan Anda di antara dua ini bakal sangat menentukan hasil jangka panjangnya. Jalan cepat kaya ini biasanya yang paling menggoda. Penuh dengan risiko tinggi, nawarin keuntungan gak masuk akal, dan rentan banget sama penipuan atau investasi bodong. Ini kayak lari sprint, tapi gampang jatuh. Sebaliknya, jalan pasti kaya itu lebih strategis. Ini bukan soal jalan pintas, tapi soal membangun fondasi yang kuat, pelan-pelan tapi pasti. Ini maraton, bukan sprint. Dan ini dia 4 pilar buat jalan pasti kaya itu. Uniknya, ini bukan soal investasi saham atau properti dulu loh, tapi investasi ke aset paling berharga, diri kita sendiri. Terus tambah pengetahuan, asah keterampilan yang dicari orang, bangun relasi yang baik, dan tunjukkan siapa Anda dan apa keahlian Anda. Aset-aset ini nggak akan bisa hilang karena inflasi atau krisis. Sebelum kita mulai menyerang, maksudnya berinvestasi dan membuat uang bekerja, ada satu langkah super penting yang nggak boleh dilewati sama sekali, yaitu membangun benteng pertahanan keuangan yang kokoh. Ini jaring pengaman Anda.
Anggap aja ini seperti membangun rumah. Nggak mungkin kan kita pasang atap duluan sebelum fondasinya jadi? Nah, fondasi paling dasar adalah arus kas positif. Pastikan pemasukan lebih besar dari pengeluaran. Di atasnya, bangun dana darurat. Lalu, atasi utang-utang yang nggak sehat. Dan terakhir, pasang perlindungan berupa asuransi. Jangan pernah coba bangun dari atas ke bawah. Terus, seberapa besar dana darurat itu? Idealnya, targetkan punya simpanan setara dengan 6-12 bulan pengeluaran rutin Anda. Punya ini tuh rasanya kayak punya payung super besar yang bikin kita tenang kalau tiba-tiba ada badai keuangan, misalnya kehilangan pekerjaan. Penting banget buat dipahami ya, tujuan dari fondasi ini sifatnya bertahan. Ini bukan strategi buat jadi kaya mendadak, tapi strategi untuk memastikan Anda tidak akan pernah jatuh miskin atau bangkrut. Nah, kalau benteng pertahanan ini sudah kokoh, barulah Anda siap buat mulai menyerang dan membangun kekayaan dengan lebih tenang. Jadi kita udah bahas soal pola pikir yang menentukan nasib, pentingnya bikin uang bekerja bukan cuma didiamkan, dan perlunya membangun benteng keuangan yang kokoh dulu. Sekarang, semuanya kembali ke satu pertanyaan yang sangat mendasar. Pada akhirnya, setiap rupiah yang Anda punya itu adalah sebuah alat, sebuah potensi. Anda bisa pakai alat itu untuk membangun tumpukan utang dan gaya hidup yang rapuh, atau Anda bisa pakai alat yang sama untuk membangun sebuah benteng keamanan dan sebuah mesin yang mencetak kebebasan untuk Anda. Pilihan ada di tangan Anda. Apa yang akan Anda bangun?